Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 12 Semarang Dr. Endah Diahwardani MPD yang diwakili oleh Bapak Fajar selaku Bapak Kurikulum, Ibu Bapak Guru SMA Negeri 12 dan Bapak Ibu Guru Praktikan PPL PPG. Pada siang hari ini marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya kita semua diberi kesehatan untuk berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi Kombels Mandalas Berbunga membangun sekolah damai dengan keterampilan gerak yang menyenangkan. Akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah registrasi presentasi kehadiran. Yang kedua adalah pembukaan dan ketiga adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Dwimo Fajar Basuki MPD. Berikutnya adalah penyampaian materi dari narasumber yaitu Bapak Mariono SPD dan diskusi serta tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Ibu Bapak Guru semuanya, marilah kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama kita membaca bacaan basmalah. Acara yang pertama yaitu sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dwimo Fajar Basuki MPD selaku Wakil Kurikulum. Kepada Bapak Dwimo Fajar Basuki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mariono, SPD MPD selaku narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang rawuh pada kesempatan kali ini yang kami hormati pula, serta Ibu Bapak Praktikan PPL PPG UNES yang bisa rawuh di kesempatan kali ini. Yang pertama, syukur kehadirat Allah atas limpah rahmat nikmat sehingga kita bisa dipertemukan di ruangan ini mengikuti presentasi diseminasi dari Pak Mariono melalui pemberdayaan Kombel SMA 12 Bunga yang temanya adalah membangun sekolah damai dengan keterampilan gerak menyenangkan. Ibu Bapak yang rawuh pada kesempatan ini mohon izin Bu Indah tidak bisa rawuh di tengah-tengah kita karena ada satu dan lain hal keperluan. Oleh karenanya beliau menugaskan kami untuk kita bersama-sama menerima paparan dari Pak Mariono yang beberapa waktu yang lalu mengikuti kegiatan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini. Kami mewakili kepala sekolah selaku pembantu pimpinan bidang kurikulum tentu menyambut positif apa yang sudah diterima oleh Pak Mar untuk seterusnya diseminasikan, ditularkan kepada kita untuk skop kecil, dan kami berharap nanti pada kesempatan yang akan datang bisa disampaikan kepada keseluruhan Ibu Bapak Guru sehingga hal positif ini bisa diterima oleh seluruh komponen SMA 12 Semarang. Ibu Bapak, bahwa sekolah damai ini memang merupakan sebuah kewajiban dan keniscayaan karena dengan kondisi yang damai, ramah, maka pembelajaran bisa berlangsung efektif, menyenangkan, Bapak Ibu. Jadi kalau menyenangkan tentu anak-anak dengan kesadaran penuh bisa menyerap apa yang kita sampaikan dan pada gilirannya nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai. Bapak Ibu, bahwa kegiatan Kombel ini memang diberdayakan di SMA 12
kita bisa mendatangkan narasumber dari luar tentu dengan tema-tema tertentu yang terpilih dan mengacu pada rapor pendidikan, tetapi juga dari kita untuk kita, Bapak Ibu yang menerima pelatihan dari sumber yang valid dan relevan dengan topik-topik pendidikan kekinian, maka ini bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Akhirnya kami berharap apa yang nanti disampaikan oleh Pak Mar tentu sangat bermanfaat, dan monggo kita serap yang disampaikan Pak Mar untuk seterusnya kita bisa terapkan pada anak-anak kita lebih khusus seperti itu, dan lebih luas tentu pada pendidikan ataupun pembelajaran yang lebih umum, Bapak Ibu. Jadi demikian yang kami sampaikan selaku wakil dari pimpinan SMA 12 Semarang, dan sesuatu yang baik itu ukurannya paling tidak dua, yaitu bisa berdampak luas. Semakin luas yang menerima kegiatan ini tentu lebih baik, dan yang seterusnya adalah sustainable atau keberlanjutan. Ini tantangan dari kita semua, maka dengan semangat kolaborasi Bapak Ibu, saya kira ini bisa kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu yang rawuh di kesempatan kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Monggo kita simak bersama nanti yang akan didestinasikan oleh Pak Mar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dwi Fajar Basuki MPD yang sudah memberikan sambutannya. Acara berikutnya adalah kegiatan inti dari Kombes Mandalas kita kali ini, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Mariono SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Catherine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa aja yang sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini, yang bisa rawuh, Bapak Ibu yang saat ini rawuh dari PJOK, Pak Bu, Pak Angga, Pak Tri, Pak rekan-rekan dari mahasiswa UNES, khusus Pak Agung beserta para rekan yang saat ini hadir. Kemudian tidak lupa di sini ada Adi yang salah satu ketua TPM yang mendalami hal-hal yang berada di SMA dan masih di sini kemudian berkembang yang ada sekarang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diperkenankan memberikan sedikit apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran bersama rekan-rekan PJOK di kota selama yang kata Maya kurang lebih sudah berjalan hampir 1 bulan. Ini yang akhir sehingga ada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang nanti sedikit akan kami tularkan ini ada manfaatnya, tidak hanya sekedar formalitas seperti hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran harus selalu dan senantiasa kita tingkatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari tema yang kami munculkan di sini, membangun sekolah damai dengan keterampilan gerak yang menyenangkan. Kemudian di sini kok ada judul Kombes Mandalas Keduna, ini karena memang di SMA 12 itu sebenarnya sudah ada
kita sudah miliki kombel, jadi dari kombel masing-masing mata pelajaran. Ya, kemudian KBS kalau istilahnya, ya, dari komite belajar sekolah yang dari kumpulan beberapa mata pelajaran sejarah, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian kita bentuk menjadi satu nama dengan nama Kombel Semandalas. Langsung saya akan mencoba mengawali dari tema kenapa saya mengambil tema membangun sekolah damai dengan keterampilan yang menyenangkan ini. Ada satu latar belakang. Jadi kenapa muncul hal itu? Ya, kenapa muncul hal itu? Karena kita melihat beberapa hal yang tentunya ada di sekolah kita ini, aset yang ada di sekolah kita. Ya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan kombel yang kita laksanakan, ya, yang pertama untuk membangun karakter peserta didik secara umum, sebelum kita memahami bahwa membangun karakter ini kalau di sekolah tentunya dimulai dengan pelaksanaan pembelajaran. Kalau pembelajaran yang baik, mengenal karakter anak-anak, ya anak-anak akan terdampak. Tapi kalau pembelajaran yang kita berikan tidak bisa mengarah ke sana, tentunya karakter yang kita harapkan juga akan tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari perencanaan yang saya ambil, jadi memunculkan kondisi sekolah yang damai itu, dari tiap mata pelajaran yang akan kita laksanakan, setiap Bapak Ibu guru dari masing-masing kombel, baik itu agama, sejarah, PKN, matematika, olahraga, kita berharap kita memberikan satu bentuk ini, berlatih untuk menghormat dengan membubuhkan badan. Gambaran gampangnya, ya, kita masuk ke kelas selaku guru, kemudian ketemu dengan anak-anak. Posisi anak-anak mungkin ada yang sudah siap, ada yang belum siap, ada yang rapi, ada yang belum memperhatikan. Maka saat itu kita berdiri di depan anak-anak, menunggu mereka siap. Setelah siap, mereka secara bersama-sama kemudian memberikan penghormatan kepada guru. Salam. Semakin kompak, semakin terlaksana bersama-sama, akan semakin baik. Itu saya masukkan ke dalam satu pendidikan gerak karena melakukan gerakan ini. Ya, itu bentuk satu peregangan dan pengururan bagi tubuh kita. Jadi belum masuk ke struktur gerak sesungguhnya kalau kita belajar olahraga, gerakan dan sebagainya belum. Tapi kita hanya menyangkut pautkan gerakan tergampang, gerakan termudah yang akan dilakukan dengan tujuan selain untuk membentuk kita memiliki badan yang sehat, dan adalah untuk mengangkat karakter anak didik kita dengan menghormat itu. Kemudian yang kedua, menghormat dengan sikap sempurna. Jadi tidak harus semuanya Bapak Ibu guru dihormati dengan ini, dengan yang pertama, bisa dengan yang kedua, tetapi perlu diambil satu kesepakatan kelas di awal. Contoh Pak Is itu kan orang yang tegas gitu. Beliau mungkin di kelas lebih suka jabrak begitu pada saat gurunya masuk, sehingga itu menjadi satu pembiasaan nanti di akhir. Kemudian yang terakhir, ini yang kita laksanakan tidak di dalam pembelajaran tapi dalam kebiasaan sehari-hari pada saat kita ketemu dengan anak-anak, ya. Pagi hari sudah dimulai itu. Nah,
Bapak Ibu yang hormati, ada beberapa hal yang mendasari kenapa kita perlu kombin. Kenapa saya selaku guru olahraga menyampaikan itu tadi? Karena SMA 12 memiliki ini, modal manusianya oke. Guru SMA 12 itu semua pasti memiliki keterampilan, memiliki pengalaman hidup, ya, sehingga dengan bekal manusia yang di SMA 12 ini, kombel yang nanti akan bermanfaat untuk mengembangkan pembelajaran di masing-masing. Kalau saya ya olahraga dengan Pak Angga, dengan Pak Bu, dengan Pak Pri. Nah, ini kita punya, maka harus kita manfaatkan. Kemudian yang kedua, modal sosial, kepercayaan, nilai bersamaan, lembaga dan sebagainya ini juga punya SMA 12, sehingga harus kita manfaatkan. Ya, modal fisik jelas SMA 12 satu-satunya di Gunung Pati, mestinya juga secara fisik memiliki hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas dan mutu Bapak Ibu di dalam menyampaikan materi. Pasti ruangnya ada, peralatannya ada, infrastruktur secara umum juga ada. Kemudian modal lingkungan, SMA 12 juga lingkungannya baik, ya, untuk belajar juga tidak terlalu panas, sejuk, ya, rindang juga cukup, sehingga untuk tempat belajar nyaman mestinya. Kemudian modal finansial, ini ada dana BOS, dana sekolah. Kemudian modal politik, itu dukungan pemerintah dan masyarakat. Jadi mobil ini juga memang memerlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat sekitar juga harus ikut mendukung pelaksanaan pemilu ini. Dan modal politik, ya. Kemudian modal agama, budaya juga sama, ya. Nilai agama akan sangat mendukung pelaksanaan kombel, ya. Kemudian kekayaan budaya lokal yang ada di Gunung Pati ini juga bisa kita gali untuk menjadikan kombel dari masing-masing mata pelajaran menjadi lebih baik, meningkat. Nah, langkah-langkah yang kita laksanakan, satu, menyusun program. Di awal tahun Pak Agung sudah merumuskan dulu bersama Pak Fajar. Jadi kita membuat schedule untuk membuat kegiatan kombel, sehingga program kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun itu sudah terencana, ya. Kemudian diberikan kepada masing-masing ketua NPMP untuk membuat program-program, kemudian dilaksanakannya. Kita kalau di dalam olahraga biasanya setiap 1 minggu atau 2 minggu kita sama-sama menyepakati untuk memanfaatkan penggunaan lapangan dan koordinasi materi, ya. Itu bagian dari salah satu kerja kombel yang memang harus kita laksanakan sehingga tidak terjadi benturan di dalam pelaksanaan pemberian materi. Menyusun jadwal, kemudian menyusun modul S3 tadi. Jadi kalau kita nanti melaksanakan benar S3-nya ini, kita susun modulnya sehingga semua guru dari kombel mata pelajaran yang ada akan ikut memahami bersama apa praktek yang harus dilakukan pada saat di dalam kelas dengan modul S3 yang teraplikasi di dalam pelaksanaan pelajaran masing-masing, sejarah, agama, olahraga, fisika, dan sebagainya. Jadi, kemudian tahap sosialisasi kegiatan, salah satunya nanti kalau memang sudah jadi, ya kita sosialisasikan. Kemudian dengan pelaksanaan, evaluasi, dan reward terakhir. Karena itu sedikit, ya. Untuk menyusun program yang tadi sampaikan, kita perlu identifikasi permasalahan yang muncul. Jadi kenapa saya membuat satu bentuk tema tentang
sekolah damai yang kita kaitkan dengan mata pelajaran, karena kita memang mengidentifikasi dari permasalahan yang ada di dalam sekolah kita ini. Di SMA 12 walaupun saat ini juga sudah nyaman, damai, tidak ada yang ribut, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dengan tingkah laku anak, ya, hubungan dan relasi antara mereka. Kadang masih ada kata-kata yang kurang bagus, kadang masih ada guyon-guyon yang sifatnya bullying, itu membuat tidak nyaman tentunya, sehingga muncul tema itu. Kemudian yang kedua, mendiskusikan permasalahannya, kemudian menyusun kemanitiaan, kemudian menyusun perjalanan kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi setelah ini semua sudah jadi, modulnya ada, kita aplikasikan di dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi, ya, setelah dievaluasi maka harus kita tindak lanjuti. Ini yang sering tidak kita lakukan. Jadi refleksi, setelah refleksi dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjut mestinya ya dari apa yang kita temukan dalam pelaksanaan, kita buat remedial atau kita kembangkan bagi anak didik kita yang materinya sudah bagus. Nah, ini gambaran strukturnya, ya, cukup. Jadi penanggung jawab, inisiator, sekretaris, dan kondul-kondul yang ada. Kemudian tugas dan fungsinya, tidak usah saya sampaikan satu-satu biar seperti berikutnya. Komponen-komponen yang ada di tombol, jadi judul atau tema program seperti tadi, latar belakang, kemudian tujuan pelaksanaan dari tombol, kemudian langkah-langkah yang dilakukan dan diharapkan, kemudian struktur program yang harus dilakukan, fungsinya apa akan struktur tadi yang saya sampaikan. Kemudian implementasi aset based thinking-nya, jadi aset-aset yang ada tadi, ada aset manusia, ada sosial, budaya, dan sebagainya. Kemudian rencana evaluasinya kita laksanakan dengan apa wawancara atau refleksi pada saat pembelajaran. Kemudian yang terakhir, tantangan yang terjadi dan solusi yang dilakukan terhadap pelaksanaan tombol yang kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, ini satu contoh yang ingin kita lakukan dalam kondisi saat ini, di mana SMA 12 memang memerlukan satu refleksi sehingga memperoleh hasil yang nyata, ya, ada hasil yang nyata. Capaian dari beberapa tujuan yang telah direncanakan, jadi tadi saya membuat satu bentuk perencanaan untuk melakukan S3 tadi. Nah, kan harus ada evaluasinya, harus ada hasil akhirnya nanti. Nah, untuk mengetahuinya kita membuat satu indikator ini. Jadi setiap ketemu warga sekolah yang melakukan senyum, ya, jadi senyum, nanti kita buat ke form, ya, mereka berpendapat, ya, yang melakukan senyum saat ketemu temennya, saat ketemu gurunya, itu berapa persen begitu. Hasil totalnya nanti akan ketemu. Ini sudah baik, sedang, kurang, atau sangat baik, ya. Indikatornya kita hitung semua dari itu, ya, sehingga nanti akan ketemu hasil akhirnya. Nah, jika ketemu hasil akhirnya, maka itu bisa kita gunakan sebagai satu bentuk menyatakan bahwa sekolah ini layak, baik dinilai dari segi kedamaiannya, dari segi ketenangannya, dari segi kenyamanannya, terbukti mendapat dari anak-anak seperti itu. Tapi kalau hasilnya kurang kan berarti ada satu hal yang harus kita tingkatkan dari masing-masing mata pelajaran itu. Jadi yang kita harapkan nanti setelah modul itu jadi, kemudian kita berikan kepada masing-masing guru mata pelajaran lewat ketua MGMP,
dilaksanakan dari masing-masing guru. Ya. Nah, setelah semuanya melaksanakan, nanti misalnya satu semester begitu. Satu semester kita secara umum mengambil refleksi langsung dari anak-anak dengan Google Drive. Kita buat angket, kita tanyakan ini kondisinya. Di samping kita di dalam keseharian juga harus melihat fakta di lapangan. Jangan sampai antara mereka mengisi pendapat mereka di Google Drive dengan kesehariannya berbeda. Jadi kita ambil hasilnya baru bisa kita ambil satu kesimpulan. Kalau itu terlaksana, insya Allah nanti untuk nilai mutu di pendidikan juga akan meningkat. Nilai yang ada di pendidikannya juga akan meningkat, ya, karena hasilnya baik. Nah, Bapak Ibu, untuk langkah-langkah itu yang diperlukan adalah satu, kerjasama seluruh guru untuk memberikan layanan. Yang kedua, setiap guru mata pelajaran yang masuk kelas atau lapangan akan memberikan salam dan menerima dan hormat dari siswanya. Jadi itu perlu kebersamaan dan perlu bersama-sama melakukan. Itu sepele, gampang, tapi kalau tidak dilakukan bersama-sama, ya tidak jalan pasti. Tapi kalau itu dilaksanakan kemudian menjadi satu bersamaan semua, Mohon perhatian maka akan kepada kebiasaan seluruh dan siswa nilai untuk unggul segera bagi masuk SMA kelasnya 12. masing-masing. Karena Bapak kebiasaan yang dan buruk Ibu di sekolah guru akan dan segera suatu memasuki ketika kelas. mereka di Selamat luar belajar, pasti semoga akan mendapat ilmu yang terbawa bermanfaat. dalam Terima kebiasaan. kasih. Itu satu harapan kita sebagai guru bisa membawa mereka dengan hal kecil dari mata pelajaran yang gampang. Tapi Mohon karena perhatian biasa setiap saat kepada kita seluruh lakukan siswa terus untuk menerus, segera masuk kelasnya masing-masing. maka itu akan menjadi Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki Dalam kelas. itu, kita Selamat melakukan belajar, kerjasama dan semoga bersama. mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang Terima terakhir kasih. dibentuk tim S3 dan setiap kelas ya oleh wali kelas. Nah, Bapak Ibu, ini saya membuat satu contoh modul di mata pelajaran sekarang PJOK. Nah, ini materinya sepak bola. Nah, di dalam sepak bola itu kan sebenarnya kita hanya memberikan satu bentuk materi-materi yang memang sudah ditentukan elemen-elemennya di kurikulum. Ya, misalnya passing, dribble, kemudian heading dan sebagainya itu. Nah, di dalam melaksanakan itu kita masukkan satu strategi untuk meningkatkan kedamaian lewat karakter anak-anak menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan memberikan satu kesepakatan kelas. Misalnya di awal mulai dengan pembelajaran, maka anak-anak menghormati seperti tadi. Yang kedua, jika dia melakukan kesalahan, maka dia harus siap mengakui kesalahannya, hormat misalnya, atau menunjukkan hormat kepada temannya, hormat kepada gurunya, ya, sehingga menjadi satu bentuk kebiasaan yang tertanam dalam dirinya. Itu salah satu yang ingin kita masukkan di dalam setiap pelajaran yang ada di SMA 12. Kemarin sudah banyak ya. Oke. Gambarnya itu nanti aplikasinya akan banyak cara yang bisa dikembangkan oleh masing-masing Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, tujuan secara umumnya kita melaksanakan KPS ini kondel sekolah ya. Satu, meningkatkan kemampuan guru tentang teori dan praktek. Jelas kalau kita membuat kondel, ya tentunya kita akan mendapatkan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan kita maupun praktek kita. Ya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam merancang melaksanakan pembelajaran yang makin aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ya, kemudian meningkatkan kualitas sesi belajar prestasi, membangun semangat kolaborasi bersama dengan bapak guru yang lain.
ini yang sangat perlu ditingkatkan, khususnya bapak-bapak PPL praktikan ini kan besok pasti akan banyak bertemu dengan orang-orang baru. Kami ini kan sudah sekian tahun ketemu, sehingga kolaborasinya otomatis sudah jalan. Tinggal nanti membuat kesepakatan bareng. Nanti kados panjenengan yang masih PPG nanti akan ketemu dengan kelompok-kelompok baru, orang-orang baru. Yang di situ kan tentunya perlu untuk membangun semangat berkolaborasi sehingga mata pelajaran. Jam pelajaran ke-8 dimulai. The 8th lesson is started. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu diketahui dalam kode assessment. Jam pelajaran ke-8 dimulai. The 8th lesson is started. Ini yang sangat penting untuk masa sekarang, pembelajaran diferensial. Ya, jadi kita memang perlu memberikan materi sesuai dengan kepentingan anak, walaupun fakta di lapangan tidak bisa terpenuhi secara langsung, secara spesifik. Jadi apalagi kalau ada anak-anak kita yang memang kondisinya misalnya tidak standar, gitu, ya, memerlukan kebutuhan khusus, itu biasanya kalau kita tidak memberikan satu pembeda atau memberikan satu pelayanan yang khusus, maka akan muncul ketimpangan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa aktif dan bermakna. Kemudian pembelajaran kolaboratif memastikan didik bersama dengan kelompoknya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, itu sedikit gambaran yang bisa dalam sampaikan sekedar untuk tambahan pengetahuan, tambahan pemahaman bahwa Kombil di tingkat kita baik di SMA maupun di SMP bahkan sampai SD itu memang sangat diperlukan dalam rangka bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dengan Kombil maka kita akan mampu mengembangkan materi dengan lebih baik sesuai yang diperlukan oleh anak. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Dalam akhiri, beras ketan ditambahi santan dicampur dengan gula Jawa. Matur nuwun cekap sak manten, semoga ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mario yang sudah menyampaikan materi mengenai Kombel Smadala Tribuna gitu ya. Itu khusus tentang Mejidokan gitu. Sebenarnya tidak. Berlaku untuk semua. Cuma memberi contoh dengan Contohnya itu saya beli Mejidokan. Terima kasih Bapak. Acara berikutnya yaitu melanjutkan diskusi dan tanya jawab. Satu saja nih. Oh, iya, monggo. Ada yang tanya. Ibu Bapak guru yang hadir di sini mungkin ada pertanyaan untuk Pak Mariono. Monggo, dipersilahkan. Ini, monggo Pak. Saya mau jenengan. Monggo jenengan. Oke, monggo Pak. Terima kasih Pak Mar, semua tadi saya lihat juga cukup menarik. Namun untuk pengembangan satu itu kan akan membuat satu peristiwa. Dalam sejarah namanya peristiwa. Jadi yang akan terjadi itu berarti membuat satu peristiwa. Satu peristiwa itu mesti ada sesuatu yang melatar belakang. Jadi artinya kalau dibuat gampang ngomong, kenapa kok harus begitu kan? Jadi ada sesuatu yang ini merupakan jawaban. Jadi yang panjenengan lakukan ini merupakan salah satu jawaban. Itu yang kedua, untuk jawaban itu adalah yang kita rasakan dari yang kita dengar, yang kita lihat. Ya fokusnya ke anak, ke anak.
Yang berikutnya, bagaimana kalau dalam pelaksanaan itu kan itu sebetulnya bagian dari budaya yang sudah lama kelihatannya kita lupakan atau kita tinggal. Kalau kita mau belajar ke kampung-kampung sana, kayak gitu tuh tidak barang asing. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru. Sehingga di kelas saya sering, karena saya melihat dan mendengar peristiwa itu, akhirnya sampai saya bilang bahwa kalau orang Islam, Nabi pernah ditanya sahabatnya, siapa yang harus kamu hormati? Ibu. Siapa yang harus kamu hormati? Ibu. Siapa yang harus kamu hormati? Ibu. Siapa yang harus kamu hormati? Yang nomor 4 siapa? Bapak. Yang kelima siapa? Guru. Sehingga marahnya guru itu adalah marahnya seperti bapak atau seperti ibu. Nah, kenyataan kehidupan saat ini marahnya guru itu tidak dianggap seperti bapak atau seperti ibu. Marahnya itu karena akan membangun budaya baik. Itu yang kita lihat seperti itu. Yang tujuan tadi saya sudah sekilas sudah. Terus apakah bagaimana kalau ada anak? Karena ini implementasinya kan ke satu pembelajaran. Artinya basicnya diakhiri dengan nilai, tidak dengan norma. Walaupun nilai juga bagian dari norma. Gitu. Nah, seandainya kalau nilai berarti kalau ajaran itu berarti kan ada salah betul. Nah, bagaimana dengan adanya yang misalnya tidak melakukan itu? Tidak melakukan itu tuh bukan berarti salah atau betul, tapi mungkin karena tidak biasa. Nah, sehingga ada proses pembiasaan. Nah, bagaimana dengan cara menilai proses pembiasaan? Sebab kebiasaan itu, pembiasaannya 10 orang itu nganu sampainya berbeda. Ya 10 itu gitu. Terus terakhir ini Bapak, jadi ini memang saya sengaja untuk itu karena gen kami. Saya yakin bahwa ini adalah muaranya terakhir itu bukan nilai 1, 2, 3 atau kamu nilainya 10, tetapi membangun siswa pada bulan kesekian itu anak-anak kita SMA 12 menjadi seperti itu kan ini. Jadi tujuannya itu, jadi tidak bisa dalam arti tidak hanya dinilai dengan nilai kamu 8, nilai kamu 5. Tetapi yang dibangun adalah karakter itu. Nah, bagaimana itu kan berarti terjadi pembiasaan. Diawali itu oleh siapa pembiasaan itu? Karena kan saya lihat yo sekuritas akademika yang dianggap kita yang sudah guru pun yo, ya itu faktanya seperti itu. Saya kira jadi akan ke bulan atau akan ke tahun keberapa kurang lebih pembiasaan itu sudah berapa persen kan gitu persen gitu. Jadi evaluasinya atau tujuan dari peristiwa pembiasaan itu pada bulan kesekian siswa atau sekuritas akademik kan menjadikan itu sudah itu dan kebiasaan punya kebiasaan seperti itu. Saya kira itu Pak Marini, saya tidak bertanya hanya membangun dengan cara berkolaborasi saja. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak masukannya. Sangat menginspirasi. Jadi apa yang saya tulis di situ memang ingin mendapatkan ending seperti itu Pak. Jadi dari hasil kita melaksanakan pembiasaan pada anak dengan pendidikan gerak yang menyenangkan itu yang dilakukan oleh semua mata pelajaran, nanti dalam sekian misalnya kita buat 1 semester atau 1 tahun,
Harus 1 tahun, tapi nanti anak kelas 10 yang naik kelas 11 di dalam nanti akhir pelaksanaan semester 2 itu kita sudah membagikan Google Form untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita laksanakan selama 1 tahun. Kemudian itu nanti hasilnya kita sampaikan pada rapat pleno. Nah, Bapak Ibu guru merasakan nggak? Kalau Bapak Ibu guru merasakan berarti ada hasil. Tapi kalau Bapak Ibu guru tidak merasakan perubahan apapun pada apa yang kita lakukan bareng-bareng di dalam pelaksanaan komitmen, itu berarti nggak ada hasilnya. Itu. Jadi harapan kita gitu. Secara individu saya masih prihatin dengan kondisi dan keadaan anak didik kita saat ini. Itu yang melatar belakangi itu Pak Ki, yang melatar belakangi sehingga muncul tema tadi. Nah, kemudian kami cetuskan di dalam desimasi. Maka tadi saya matur, harapan kami desimasi ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar nanti akan ada tindak lanjut untuk kita laksanakan bareng-bareng bersama. Oke, nanti pagi bertemu masukannya. Terima kasih waktu yang diberikan ke Bu Andri. Terima kasih kepada Pak Suki yang sudah memberikan masukan pertanyaan dan kita ya. Dan terima kasih kepada Pak Mariono yang sudah memberikan materinya pada siang ini. Dan Ibu Bapak dengan berakhirnya penjelasan Pak Mariono berarti berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bersedia rawuh, bersedia datang ke ruang TPM ini untuk mengikuti bersama-sama Kumbel 19 Cinta. Akhirnya, maka bersama-sama kita mengucapkan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.